Para sedermawan monggo pengawasan kita rapeti sampai niku malah alhamdulillah terus niki sampun ngasta kitab tafsir Jalalain sebatas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Bahwa PJ di pidato studio yang sami rawuh Bapak Ibu nyuwun akan walke biasanya kan kemuruh. Terus mungkin disepakati sama kayak mulai jam itu biasa mau lagi menyesuaikan. Maksudnya biasa tapi mulainya siang gitu. Bapak Ibu yang Allah hormati, monggo kita sarang-sarang mau surah Al-Fatihah. Angger suratul ma'alif pada kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dinten menika badhe selang-seling nggih sinaosano wonten tafsir itu. Monggo kita sareng-sareng maos surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang Allah hormati, niki diselingi ben wonten tambahan kita maos surat Al-Quran, kita kaji ayat-ayatnya ben kita ngertos menawi kita mau surah An-Nas jadi peristiwa atau latar belakangnya apa. Qul a'udzu birabbil nas. Surah An-Nas ini surah juz pinten Bu Pak? 30. Surah Al-Quran yang pertama itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak setiap ayat yang turun pertama itu ditempatkan di urutan pertama. Kulo niku datangnya terlambat. Tapi negara kan kenapa Pak? Karena surah Fatihah itu surah yang punya keistimewaan. Pak Kades mengatakan kiri bekon kursi depan bisa begitu. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila hendak membaca Al-Quran maka bacalah Fa'awud itu mohon perlindungan kepada Allah. Karena manusia itu selama ia masih hidup, inna syaitona yajri majrudda, setan itu akan menggoda manusia selagi manusia masih
peredarannya mengalir masih itu. Surah yang pertama mau kita baca Al-Quran disuruh membaca surah ta'awud perlindungan. Surah terakhir dari Al-Quran juga kita ditutup dengan mohon perlindungan kepada Allah. Yang namanya surah Al-Mu'awwidah, surah Falaq bin Nas. Manusia akan selamat jika ia dari awal berlindung kepada Allah dan akhirnya juga berlindung pada Allah. Jika ia bisa mengamalkan pertama sampai seluruh ayat Al-Quran, yang bisa mengamalkan, maka insya Allah akan terlindungi dari godaan. Surah Al-Falaq An-Nas ini itu surah yang dulu asal usulnya itu ini satu paket dengan surah Al-Falaq. Jadi dulu Kanjeng Nabi itu nate sakit panas, sakit yang tidak biasa. Sampai-sampai karena tidak biasanya didatangi oleh dua malaikat. Satu malaikat yang berada di ujung kaki Nabi, satu malaikat di ujung kepala Nabi. Kata malaikat, Muhammad, kamu sakitnya tidak biasa karena ada orang Yahudi di Madinah yang namanya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam itu tukang sihir Madinah yang terkenal. Melihat ini, Kanjeng Nabi Muhammad kena sihir. Apa manusia biasa? Di sihir itu ada. Kata malaikat Jibril, sihirnya itu ditaruh di dekat sumurnya Rasulullah. Maka engkau mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu dan dengan dua surah ini. Maka turunlah surah ini, surah Al-Falaq dan surah An. Sehingga ketika diambil, bacakan surah itu dan kemudian sihirnya dibuang, Kanjeng Nabi berangsur-angsur kemudian sembuh. Kadang-kadang orang tidak suka di depan karena tidak berani, maka akan main belakang. Nah, ini hati-hati, waspada oleh kita semua. Sehingga mau kata malaikat Jibril, bacalah surah ini. Qul a'udzu birabbil. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah sebagai Tuhan manusia. Sifatnya Allah di dalam surah An-Nas itu disifati 3. Tuhan sebagai Rabbin Nas, pemelihara dan yang menguasai manusia. Malikin Nas, Tuhan sebagai raja manusia. Dan sifat yang ketiga Ilahin Nas, Tuhan yang sebagai sesembahan manusia. Bedanya apa? Tapi manusia juga disebut 3 kali. Rabbin Nas, Nas 1, Malikin Nas, Nas 2, Ilahin Nas, Nas 3. Ada yang mengatakan nas yang pertama itu adalah anak-anak. Di anak-anak itu juga membutuhkan perawatan, pelindungan. Maka Tuhannya menggunakan sifat Rob yang memelihara dan yang menguasai. Yang kedua, Malikin Nas. Tuhan disifati dengan raja. Dalam ayat surah Al-Fatihah,
Maliki yaumiddin. Panjang apa pendek Pak? Panjang. Maliki yaumiddin. Tapi surah An-Nas Malikin Nas. Pendek. Bedanya apa? Malik niku artinya raja. Raja itu orang yang kuat, yang berkuasa, yang dianggap bisa menyelesaikan masalah rakyat. Tapi Maliki yaumiddin itu artinya yang memiliki. Maliki yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Yuk, secara tidak langsung Allah katakan, mana yang dulu kamu punya di dunia, merasa kaya, merasa memiliki apa, hari ini adalah milik saya. Maliki yaumiddin, saya pemilik segala sesuatu. Lah, Maliki Nas ini raja manusia. Nas yang kedua itu artinya anak remaja, dewasa. Orang dewasa juga butuh perlindungan. Perlindungannya orang dewasa itu karena merasa badannya sudah sehat, kekar, bisa menyelesaikan masalah sendiri, tetapi juga ia butuh terhadap yang lebih kuat. Maka Allah menyikapi dengan dirinya dengan sifat Malik yang menjadi raja manusia. Orang dewasa itu kadang-kadang terlalu pedenya, maka perlu kadang-kadang ketika melakukan pelanggaran ada orang yang harus berkuasa untuk menundukkan orang muda. Yang ketiga, ilahinas. Kita juga disuruh minta perlindungan untuk berlindung kepada Allah, yang itu Allah Tuhan disifati dengan sifat ilah. Ilah itu apa? Ilah itu sesembahan. Nas yang ketiga itu artinya orang tua. Artinya apa? Sudah saatnya, kalau orang tua sudah saatnya semakin mendekat kepada Tuhan. Bukti ini apa Bu? Sudah sering saya sampaikan. Dulu tangannya masih kuat memegang. Sekarang sudah kekuatan. Hanya kalau anak bayi yang lahir biasanya genggam apa jebel? Genggam. Nah iya di dunia ini. Tapi begitu meninggal, lepaskan. Lepaskan. Ini jadikan semakin tambah tua supaya lepaskan. Duitnya hilang, lepaskan. Berarti belum rezekinya. Jabatannya diambil orang. Karena sudah tua itu sudah saatnya untuk lebih mendekat. Maka ilahinas. Habis tua kan apa Bu? Dulu masih muda, tidur 8 jam masih kuat. Sekarang 3 jam sudah pengen pipis. Kamar mandi, sentutan, bola-bali wudhu, ngentut mati. Kenapa? Iya karena udah bilang bodol. Supaya apa? Supaya 3 jam, 2 jam bangun. Jangan hanya sekedar bangun, tidur, pipis, tapi gelaplah saja. Semakin mendekat kepada dan yang lainnya banyak sekali. Nah, manusia disuruh berlindung pada Allah itu dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang al-khannas.
Al-Khannas itu setan yang menggoda maju mundur, Pak. Contoh begini, iki dino ahad pengajian kene MWC NU Sikal. Maka apa orang maka apa satu adem anarkis durung teka-teka biasanya berangkat enggak berangkat. Nah, berarti setan kalah. Dia pertama maju mundur ke belakang cari strategi lain. Begitu lagi mendengarkan AC, setan cari strategi lain. Pakai apa? Ditabur pakai tepung. Liar ngantuk. Setan menang. Nah, sampai pada akhirnya manusia kemudian kalah. Itu namanya godaan setan. Makanya selagi manusia punya yang namanya aliran darah mengalir, masih hidup, selamanya ia akan digoda oleh setan. Jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Jenengan aku biasa karo wong wadon iki kaya sedulurku tak anggap sedulurku, jangan merasa aman. Loh. Suwe-suwe ngobrol bareng apa bareng, akhirnya malah kuwi Krisna jalaran saka kulino. Bisa selingkuh, Bro. Karena setan ini. Oh, ini kan sudah biasa, siapa bilang. Maka setan ini bedanya godaan setan dengan hawa nafsu apa? Kalau hawa nafsu itu keinginan yang ingin terus-menerus dituruti, itu hawa nafsu. Nek setan, ya, ia yang berusaha menggoda manusia, kadang-kadang kalah yang buruk, kadang-kadang ia menang sampai manusia pada turun. Nih hawa nafsu ini contohnya gitu. Ini lagi musim misal musim duku lagi panen, lagi seneng-senengnya panen, wah seneng terus. Sampai-sampai waktu duhur tidak terasa karena terlalu asik laku gampang. Tiba-tiba tidak terasa hasad. Itu namanya nafsu. Seneng-seneng terima tamu, lagi walimahan atau mantu. Biasanya ada mantu apa sih salaman apa bu? Undangan. Seneng betul. Seneng duitnya akeh. Padahal belum sholat duhur atau asar. Karena kalau asiknya sampai bablas nanggung. Kalau asiknya sampai tidak sholat, itu namanya hawa nafsu. Nek wong wadon pengen belanja terus nafsu. Jadi kalau nafsu itu kelihatan bisa jadi sepertinya baik, tapi kalau dituruti terus menerus itu bisa tidak baik. Kalau kita santri, mayang mau dolanan baik, wah sampai orang ngaji nafsu. Kata Imam Syafi'i, nafsu itu seperti anak kecil, seperti anak bayi. Ilam tabur yang tabur, apabila ia dituruti maka sampai dewasa pun ia akan melakukan seperti itu. Contoh, anak bayi itu sukanya apa? Mimi susu. Iki orang anak bayi ngomong teko barat sampai saiki ya seneng ngaji sarif. Coba itu anak bayi. Kalau ia tidak disapi, kalau ini liman haroda ayutimar maksimal disapi itu adalah dua tahun.
Jajane mboten disapi kali ibune dipetot atau apa. Yang cara tiang biyen ngene kula, cara nyapi bayi itu pentil susunya dikasih remason. Supaya apa? Bayinya panas orang gelap sampai akhirnya kemudian terbiasa tidak ngetil. Nafsu juga begitu, kalau tidak dipaksa ingin tidur terus, padahal supaya subuh tahan nafsu. Ingin hobinya kuliner terus makan terus, padahal ini makan misalnya Mas Arif madang terus padang, hobinya ngaji sari nafsu. Nah itu min syarril waswasil. Jadi setan menggoda manusia dengan cara ia majnun. Mana ada kesempatan maka ia akan terus mendesak sampai manusia tunduk. Makanya hebatnya setan itu makhluk yang taat kepada Allah di dalam ketidaktaatan. Makhluk yang disetting oleh Allah untuk melanggar, tapi pelanggarannya setan itu dalam rangka taat. Setan awak mungkin tak suruh oleh saya untuk apa? Untuk menggoda manusia. Jadi kalau setan tidak menggoda, dia tidak taat sama Allah. Jadi ada istilah orang sufi itu, setan itu makhluk yang taat kepada Allah di dalam ketidaktaatan. Bisa dipahami? Jadi ketaatannya setan itu pada ketidaktaatannya. Makanya kalau manusia itu makhluk yang diberi nafsu dan nurani. Setan hanya diberi nafsu saja. Malaikat diberi nurani. Dia disetting oleh Allah untuk kebaikan saja. Setan kebalikannya, diciptakan, disetting oleh Allah untuk berbuat. Lah manusia itu ada unsur setan, ada unsur malaikat. Tapi, nah ini tapinya ada tapi. Ada unsur setan, ada unsur malaikat, tapi manusia disuruh Allah supaya kayak malaikat. Betul. Wajar malaikat menjadi makhluk yang suci terus-menerus berbuat kebaikan beribadah kepada Allah karena ia tidak punya nafsu. Wajar setan berbuat buruk maksiat terus karena ia tidak punya nurani. Manusia ini makhluk aneh. Ia disetting oleh Allah, punya potensi setan, punya potensi malaikat, tapi disuruh supaya kayak malaikat. Makanya Bapak, kalau ada manusia yang ia taat kepada Allah, itu ketaatannya melebihi malaikat. Kenapa? Wajar malaikat ia taat pada Allah karena punya nafsu. Manusia harus berjuang melawan hawa nafsu. Lah, maka Allah kasih. Allah tahu kamu punya potensi setan. Maka kalau engkau tergelincir di dalam dosa, saya kasih perahu penopang pertolongan, yaitu pintu tobat itu. Saya kasih. Saya tahu kamu bisa tergelincir oleh nafsu. Tak kasih jalannya ini tobat. Jadi sering dikatakan gini, manusia itu di dalam mau melakukan apa saja ada dua bisikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka saya ilhamkan kepada manusia dua bisikan, yaitu satu bisikan ilham untuk menuju kepada kebaikan dan bisikan setan yang menuju kepada fujuron, kepada keburukan. Kata seorang ulama mengatakan,
Kalau engkau tiba-tiba kau mendapatkan bisikan kebaikan, segeralah lakukan itu. Tiba-tiba misalkan ini, ngajinya sih tiba-tiba aku pengen maca Quran ini, kau lagi tekok-tekok, enggak ada ruang tamu. Tiba-tiba aku pengen maca Quran, segera itu lakukan. Kenapa? Detik berikutnya setan akan menggoda sehingga kita terlena. Tiba-tiba nanti dulu. Tiba-tiba sudah 1 jam enggak jadi baca. Tapi kalau kita tiba-tiba mendapatkan bisikan untuk berbuat buruk, sudah dulu. Bisa jadi nanti ada bisikan malaikat yang kemudian kita akan menunda keburukan itu dan diganti melakukan aktivitas kebaikan. Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin, yang menggoda manusia nyeriki. Itu tadi maju mundur, maju mundur, ada di dalam diri kita. Setiap aktivitas kita yuwaswisu fi sudurin akan digoda oleh setan di dalam diri. Nah, godaan setan itu jenisnya ada 2. Ada minal jinnati, setan berupa jin. Ada yang kedua minal jinnati wan nas, ada setan yang berupa manusia. Kira-kira godaan setan berupa jin karo manusia abot pun dimaknai jenengan digoda setan jin karo manusia. Dua-duanya manusia. Jin itu makhluknya Allah juga. Jadi jin itu kalau kita terjemahkan dalam kamus-kamus mujid itu, jin itu makhluk yang tersembunyi, yang tidak nampak. Maka bahasa Arab itu punya akar kata yang sama. Jin itu makhluk yang tidak nampak. Manusia, calon manusia yang tidak nampak, namanya apa? Calon bayi, bahasa Arabnya janin. Satu akar kata jin, tidak nampak. Janin, makhluk hidup yang tidak nampak karena tertutupi oleh perut ibunya. Walaupun sekarang teknologi ada USG, bisa dilihat jenis kelaminnya apa. Tidak selamanya kadang-kadang. Satu akar kata jin, janin. Orang yang akal sehatnya tidak nampak, jenenge apa Pak bahasa Arabnya? Wong edan bahasa Arabnya. Majnun, majnun. Majnun itu orang yang akal sehatnya tidak nampak. Dari kata janin, jin, janin, majnun. Ada orang tidak pakai celana di jalan raya, bawa kresek karo guyon-guyon ngalor. Wis tekan ngalor guyu balik maling idul. Jenenge wong apa, Bu? Wong edan. Wong edan itu jenenge majnun. Kenapa? Karena akal sehatnya tidak nampak. Dulu orang kalau mau perang itu namanya memakai perisai. Perisai itu bahasa Arabnya juna. Kenapa? Juna itu alat yang apabila dipakai maka musuhnya tidak bisa melihatnya, ia tidak nampak oleh musuhnya. Namanya juna. Karena polisi bawa tameng, tidak nampak, sama tidak nampaknya. Balasan seorang muslim yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahasanya surga, Pak?
Jannah itu apa? Surga itu bangunan yang indah, yang di sekelilingnya itu terdapat pohon-pohon yang rimbun, yang apabila orang melihatnya dari kejauhan, itu bangunan itu tidak tampak. Namanya jannah. Nah, itu kata orang ahli mengatakan, kenapa salah satunya bahasa Arab itu diabadikan menjadi bahasa Al-Quran. Ya di samping memang Al-Quran turunnya di Arab, tapi bahasa Arab punya keistimewaan. Sama kalau kita mendoakan orang yang nikah, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah. Manusia jangan takut sama jin. Jangan pun nate ningali makhluk yang aneh. Jin menggoda manusia, menakut-nakuti supaya tidak beribadah. Supaya bengi-bengi arah adanya kamar mandi, akhirnya tidak jadi. Wudhu malah pipis ngompol. Apa ketakutnya? Jin itu tempatnya di tempat-tempat yang kotor. Ada dalam salah satu hadis itu makanan jin adalah tulang. Makanya jangan tulang-tulang itu bagiannya jin dibuang saja. Sekarang tulang malah di presto pangan jenengan. Impakso lunak daripada itu. Itu bagiannya jin, mulanya akhlaknya kayak jin gitu. Ngamuknya kayak jin, tulang bagiannya jin pagi loh. Bagiannya kucing masih bagian presto. Padahal ngeri itu bagiannya kucing malah. Jangan manusia kena takut 100 teman. Iya. Jadi di gunung, di jembatan, di mana laut, pohon-pohon besar, itu tempat-tempatnya. Makanya kita disuruh beli. Minuman yang lewati jembatan orang donga malah klaksonnya dimonikan. Itu. Jadi keajarannya sama Pak Biro. Mau suruh mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin. Oh malah kayak anak jembatan itu mas dibel mas. Digas malah kabur. Iya berlindung. Bacalah surah Al-Falaq atau surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi bisama wa wassalam. Tidak ada atas nama Engkau yang Allah, namamu, tidak ada yang membahayakan makhluk yang ada di sini. Jembatan atau lewat di mana, yang dianggap orang itu adalah tempat yang angker. Dan jangan kita perlu istilah hantu-hantu itu sebenarnya kalau dalam bahasa agama itu jin, Pak. Kalau jin, Pak, jangan tidak perlu takut. Mas Ari kok dikatakan oleh jin merenges Mas Ari. Merenges sih malih. Jin lari Mas Ari. Saya dulu pernah di pondok itu malam-malam bangun gitu ya. Wudhu di apa? Tengah kamar mandi ada orang, nggak tahu itu orang gila atau apa, saya nggak tahu. Tapi merinding banget itu. Merenges kan merenges mas, kok hilang kan itu. Berarti jin bisa takut sama itu. Jadi kan diperengesi kalau jin kok merinding, jin malah seneng. Hantu. Lebih takut sama hantu daripada sama Tuhan. Tuhan itu, hantu itu kalau oleh kita, itu makhluk yang mulia. Nah tugasnya jin itu, setan yang berbuat jin itu tadi menakut-nakuti. Takut nanti kamar mandi takut, mau wudhu takut, sholat dewean, bapaknya lagi orang Bali, ning omah dewean, anaknya lagi pada luka, turu sedina-dina.
Biasanya sholat orang sholat. Nah, tempelan jin. Kalau ada orang kemasukan jin, itu orang yang kosong karena karena jauh, tidak sering banyak zikir kepada Allah. Karena wong mau melamun akhirnya kelebur gitu. Memasukkan jin itu kakinya dipencet saja, jempol kakinya dipencet. Baca surah Falak dan atas. Ulau dulu Falak, ulau dulu Nas Malik Nas. Dibaca dengan konsentrasi kencang, insya Allah akan keluar jin. Tapi jenengan mocone karo wedi jine malah guyu asal. Malah kemasukan juga. Kan biasanya kalau kemasukan ada sampingnya kemasukan paling ya. Nyetrum. Ya biasanya ada anak-anak sekolah kemah di mana. Pipis sembarangan. Nah, makanya nggak boleh, Pak. Jadi lubang-lubang binatang itu. Salah satunya kata Rasulullah itu juga tempat rumahnya jin. Kita orang dia nyuwun sewu pakai pipis. Dalam agama ya mohon perlindungan pada Allah. Jangan BAB ataupun pipis di tempatnya hewan. Karena itu juga rumahnya jin. Lo dalamnya jenengan mau teliti sana di pipisi, wong ngamuk gitu. Ini kata jin kurang ajar, rumah saya di pipisi ya. Selentik awakmu. Ada orang akhirnya nggak sadar masukkan karena itu tadi mengganggu rumahnya jin. Kalau jin dibacakan ayat-ayat itu akan kalah. Paling enggak dia akan keluar pindah tempat. Minal jinnati wan nas. Yang kedua, setan yang akan menggoda kita itu juga ada setan dari jenis manusia. Kalau setan dari kalangan jin itu dibacakan ayat kursi Pak Sari, lari dia. Setan golongan manusia, anak wong arep salat ketemu papasan. Sampai dina sholat baik, pas warganya sesek masuk. Ada yang bilang seperti itu. Jadi nanti surganya penuh Pak Haji Komar. Ini jadinya setan golongan manusia. Apa? Boleh taat kabelan kok nerakane isinya siapa? Jadi kok kita nanti dinerakakan bersama dengan artis-artis, senang di sana katanya. Wah, ini namanya setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari jenis jin dibacakan ayat kursi, dia keluar, tapi akan hancur. Beda setan dengan kalangan manusia ini. Mas, sholat mas. Dibaca ayat kursi, asal aku ayat apa ayat kursi. Ini setan dari kalangan manusia. Jadi jangan bacakan ayat kursi tapi lempar kursinya Pak saya. Anak wong sholat orang yang melemahkan. Jangan bacakan ayat kursi, kursinya diangkat. Ono sholat, pasti mulai. Jadi apa Bapak Ibu? Kesimpulannya. Yang pertama, bahwa Allah itu maha berkuasa menghilangkan apapun yang menjadi masalahmu. Karena itu pertama, berlindunglah kepada Allah. Termasuk masalahmu apa manusia? Kamu akan digoda oleh setan. Dari sejak engkau lahir sampai meninggal. Maka peperangan manusia terpanjang sejarah itu adalah perang melawan setan dan hawa nafsu. Itu paling berat. Maka kata Allah, berlindunglah, mohon
Qul a'udzu birabbi. Kenapa kalau minta pertolongan pada Allah berlindungnya? Karena Rabbin nas, dia yang memelihara manusia. Malikin nas, dia yang menjadi raja manusia, yang bisa menyelesaikan. Dan ilahin nas, dia yang menjadi sesembahan manusia. Yang kedua, setan itu akan selalu menggoda dalam hal apa saja sampai manusia tunduk kepada. Kalau ia menang, kalau ia kalah, ia mundur, tapi terus mencari kesempatan sampai manusia kemudian. Dan perjuangan itu sampai batas akhir kematian. Yang ketiga, setan itu ada dua jenis. Yang pertama, setan yang berupa jin, makhluk yang tidak nampak, yang menakut-nakuti kita, khawatir apa, dan aja gawe acara nikahnya pas tanggal bulan surah. Itu jenis itu bertangan akidah. Ada berupa jin yang gaib, takut kepada makhluk gaib setan. Yang jin itu ada yang berupa manusia. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa pada akhirnya manusia harus berjuang melawan dua jenis setan ini, tetaplah jangan pernah lengah untuk terus menerus kita mohon perlindungan kepada. Semakin kita ilmu kita kuat, semakin kita istiqomah memantapkan iman dan Islam kita, insya Allah kita akan terlindungi dari godaan setan maupun setan jin ataupun setan yang berupa manusia. Wabil berkata, mungkin wonten manfaatipun. Dan ini selingan apa Pak? Ya kadang-kadang hikam, kadang-kadang ide, dengan semakin banyak penambahan. Nah, itu. Jadi perkataan jam 8:30 dan monggo kita akhirkan di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum. Amin. Sudah. Ya Rabbal alamin. Ada. Allahumma inna alaihi wa sallam. Usul kuruna summa qasirun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang semanten mugi wonten manfaatipun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.